Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mundi Saputra Siregar. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam semester 7. Video ini adalah bertujuan untuk saya memenuhi tugas dari mata kuliah pneumatik dan elektropneumatik, yang mana tugasnya itu adalah tentang stepper electric method. Pada stepper elektrik, rangkaian aktuasi aktuator dibuat terpisah dengan stepper relay. Rangkaian aktuasi aktuator perlu memperhatikan jenis valve yang digunakan, single atau double solenoid. Aturan yang pertama, jika double solenoid, maka kedua solenoid tidak boleh aktif bersamaan. Relay harus saling mematikan. Aturan yang kedua, jika single solenoid, maka untuk aktifkan gunakan NO. Untuk mematikan gunakan NC. Hanya ada satu jalur. Latihan 1. Jadi video ini adalah bertujuan untuk saya mendemokan dari latihan 1, latihan 2, latihan 3. Dibuat pada aplikasi FluidSim. Latihan 1 itu bisa saya bacakan. Aturan yang pertama adalah jika tombol start ditekan, maka silinder 1.0 yang dikontrol menggunakan valve single solenoid mendorong benda kerja sampai di bawah silinder 2.0. Aturan yang kedua, kemudian silinder 2.0 yang dikontrol menggunakan valve double solenoid memberikan label pada benda kerja tersebut. Aturan yang ketiga, setelah melakukan pemberian label, maka silinder 2.0 kembali ke posisi awal. Aturan yang keempat, ketika silinder 2.0 sudah berada di posisi awal, maka silinder 1.0 bergerak mundur. Aturan yang kelima, silinder kerja ganda 1.0 menggunakan roller switch sebagai sensor posisi, sedangkan silinder kerja ganda 2.0 menggunakan proximity sensor. Aturan yang keenam adalah silinder bergerak maju dan mundur secara perlahan. Simulasinya seperti ini. Pada mesin misalnya gitu, kita pada ke FluidSim ya aplikasinya. Jadi bisa dilihat pada sini, ini adalah instruksi dari 1 dan 6, itu adalah instruksi dari latihan 1 pada aplikasi FluidSim. Dia seperti ini. Flow-nya adalah 1.0 itu sama dengan A, 2.0 sama dengan B+. Jadi aturannya yang saya dapat adalah 1.0 maju, 2.0 maju, 2.0 mundur, 1.0 mundur. Berarti A+, B+, B-, A-. Simulasinya seperti ini. 1.0 menggunakan single solenoid, 2.0 menggunakan double solenoid. Bisa dipastikan kalau kita menggunakan single solenoid, kita pastikan kita pakai spring ya. Push button. 1.0 maju, 2.0 maju, 2.0 mundur, kemudian 1.0 mundur. Oke, mungkin demonya singkat saja. Jadi kalau mau detail lagi bisa komen di bawah. Nanti kita jelaskan bagaimana cara pembuatan rangkaiannya ataupun analisisnya. Sekali lagi, 1.0 maju, 2.0 maju, 2.0 mundur, 1.0 mundur. Lama ya, karena kita biar jelas nampak gitu kan. Oke, lanjut. Latihan yang kedua adalah perintah yang pertama. Kotak datang dari ban berjalan roller dan diangkat dengan silinder A. Kemudian silinder B mendorong kotak ke dalam ban berjalan kedua. Silinder B tidak akan kembali sampai silinder A mencapai posisi minimumnya. Kita udah dapat nih siklusnya seperti apa, yaitu A maju, kemudian B maju, A mundur, B mundur. Perintah yang kedua, silinder kerja ganda A menggunakan roller switch sebagai sensor posisi, sedangkan silinder kerja ganda B menggunakan proximity sensor. Perintah yang ketiga, silinder A dikontrol menggunakan valve single solenoid dan silinder B dikontrol menggunakan valve double solenoid. Perintah yang terakhir adalah silinder bergerak maju dan mundur secara perlahan. Kita langsung ke FluidSim. Kita buka file, open, latihan 2 minggu ke-12. Ini bisa dilihat pada sini. Ini adalah rangkaian elektropneumatik yang saya buat. Langsung kita apply. Siklusnya tadi adalah A maju, A+, B+, A-, B-.
Untuk silinder yang A kita masih pakai rollers. Jadi untuk di kontaknya ada seperti ini A1, ini A2. Untuk yang B kita menggunakan proximity A3 dan A4. Push button ditekan, A maju, B maju, kemudian A mundur, dia lama, A mundur, kemudian B mundur. Oke, itulah demonya. Kemudian kita langsung ke latihan ketiga. Latihan ketiga ada 7 perintah. Ini adalah simulasinya, seperti ini mesinnya. Perintah yang pertama adalah jika tombol start ditekan, maka silinder 1A akan mendorong benda ke magazin dan akan menahan benda. Perintah yang kedua, kemudian silinder 2A akan maju untuk memberikan label, kemudian mundur. Perintah yang ketiga, selanjutnya silinder 3A akan mendorong benda keluar dan kembali lagi ke posisi awal. Kita dapat nih siklusnya seperti apa. 1A maju, 2A maju, 2A mundur, 3A maju, 3A mundur. Dan 1A tidak di sini tidak dijelaskan, otomatis dia auto mundur. Berarti 1A maju, nahan benda, 2A maju, 2A mundur, 3A maju, 3A mundur, baru 1A mundur. Perintah yang keempat, semua silinder menggunakan solenoid ganda. Perintah yang kelima, silinder 1A menggunakan roller switch. Perintah yang keenam, silinder 2A dan 3A menggunakan proximity sensor. Perintah yang terakhir adalah semua silinder bergerak maju dan mundur secara perlahan. Kita langsung ke aplikasinya, bisa buka file, open latihan ketiga. Bisa dilihat pada di sini pada layar. Jadi dia agak banyak, sedikit banyak. Kita menggunakan 6 solenoid. Silinder 1A masih menggunakan roller. Jadi kalau pada rangkaian elektropneumatiknya dia seperti ini. Ini A1 dan A2. Silinder 2A dia labelnya A3 dan A4 dan menggunakan proximity A3 dan A4. Jadi proximity-nya apa aja, nggak apa-apa. Baru silinder 3A labelnya A5 dan A6 menggunakan proximity A5 dan A6 proximity. Siklusnya ingat, siklusnya adalah A+, B+, B-, C+, C-, A-. Simulasinya kita push button ditekan, A+, 2A maju, 2A mundur, 3A maju, 3A mundur, 1A mundur. Sekali lagi, 1A maju, 2A maju, 2A mundur, 3A maju, 3A mundur, 1A mundur. Itu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya nanti komen di bawah untuk kita jelaskan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.